Jadi kula ulangi masalah fasek zina. Kula ulangi malih supaya sampean iku semerok. Jadi kalau kefasekan itu yang muta'addiyan, kados nggawa bojone wong atau membunuh, sampean gak boleh berperilaku lunak mboten angsal. Harus yang keras. Meskipun kita niku ingin dia tobat, tapi hukumnya harus keras. Maka nih Nabi niku keras nek masalah zina. Nabi ngendika, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi. Contoh nun sewu, naudzubillah nih. Orang menzinai lonte, ini kan profesi. Haknya hanya hakullah. Kamu yang melanggar itu dengan haknya dengan Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau kamu menzinai istrinya orang, kaya apa mangkele suamine niku? Ditukokno motor, izin kerja malah selingkuh. Sakite kaya apa? Makanya Nabi ngendika, dosa besar itu antuzaniyatu bihalilati jari. Dosa besar itu menzinai istri orang. Jadi istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istri tetangga. Ada urutannya. Jika seperti ini, Nabi niku tegas, Pak. Sampai non sewu, ada hukum rajam. Kalau pernah ngaji, ditanggleti kali jamaah. Gus, rajam niku kan jahat. Masa orang dibunuh gini gara-gara zina? Ya kalau jawab enteng mawon, oke, kita dalam Islam di Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya ngeten, kalau tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin seluruh Indonesia yang kena rajam nggak sampai 10. Sekedik mawon. Karena syaratnya rajam harus ada saksi 4 sing delok dhewe. Iku wae kudu weruh dhewe mlebune alat kelamin. Nek hanya delok kelonane tok, moko ora cukup, boten saged. Berarti harus weruh mlebune alat kelamine wong lanang nang kelamine wong wedok. Nek hanya ketok kelonan tok atau mlebu nang kamar bareng boten saged niku, boten cukup. Diarani zina dan tidak bisa dirajam. Terus syaratnya malih harus orang 4 yang melihat itu. Gitu. Syaratnya orang 4 itu harus melihat secara langsung. Tidak boleh gantian deloke. Jadi khopir riyen delok marungu ngomong nang kancane aku mari delok iki zina, mboten saged, harus 4-4-nya delok secara langsung. Terus syaratnya maneh, saksi mata niki kudu adil. Atek penggaweane ngintipan nggih mboten ketrima. Mboten ketrima, nek biasa iku kancane wong ngintipan, mboten ketrima. Terus nek delok koyo ngeten, kemungkinan rajam itu tidak tercapai. Lah kemungkinan bisa tercapai rajam itu kalau orang yang melihat langsung alat kelaminnya lelaki masuk ke alat kelaminnya wanita. Itu syaratnya. Terus yang melihat harus tidak fasik. Duduk penggaweane nang doli, penggawe nang pelacur duduk penggaweane ngintipan. Gitu. Sing melihat iku harus tidak fasik. Nek wong fasik penggaweane ngintipan moko enggak keterima. Kalau melihat syarat-syaratnya angele kayak ngeten iki, Pak. Mongko kemungkinan yang kena rajam itu sedikit. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia ngeten iki. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia, tapi gara-gara cemburu istri membunuh suami dan suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya. Dan ini harus sampean paham supaya jadi tambah iman.
Ternyata nggak ada hukum Islam yang katanya mereka itu kejam karena rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam maling. Karena cemburu, membunuh. Karena tujuannya sama-sama menghilangkannya, sama-sama menghilangkan nyawa. Gitu. Makanya kita niku harus totalitas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Barang siapa yang melihat sesuatu yang mungkar, hentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, nek kados ngoten niku adalah selemah-lemahnya iman nek teko ati. Akan tetapi apabila mencegah kemungkaran niku saged mendatangkan madharat pada sampean, pada kita, maka dia boleh meninggalkan mencegah kemungkaran tersebut. Walaupun memang afdolnya tetap menegakkan kemungkaran, walaupun sing dikorbankan nyawane dewi. Jadi wonten beberapa keadaan tiyang mencegah kemungkaran niku, Pak. Apabila dia niku mampu, maka mboten wonten alasan bagi orang niku untuk mencegah kemungkaran. Intine sinten sing melihat kemungkaran maka harus menghentikan kemungkaran niku dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Demikian itu selemah-lemahnya iman. Maksudnya dengan kuasa niku napa sih? Maksudnya dengan lisan, dengan perilaku dan lain-lain. Niku maksudnya dengan kuasa. Seperti orang tua pada anaknya. Niku kuasa. Wong tua nyeneni anake. Nek gak gelem salat gak iku kongkon minggat gak apa-apa, kepuk gak apa-apa. Suami pada istrinya, pemerintah pada rakyatnya. Bos kepada karyawannya. Dadi kados ngoten. Gitu. Harus tegas kita niku kepada kemungkaran, kepada orang-orang fasik. Tapi nggih empun sampai jenengan tegase gak seneng iku secara mutlak. Empun. Maksudnya ngeten, ketika wong fasik niku sampean gak senengi, wong kelakuan niku maksiat mawon, moko jenengan niku gak seneng maksiate tapi empun sampai mutlak gak seneng kabeh. Omongane mboten diterima, sembarangane mboten trima. Ampun, saat ini katanya kados ngoten. Sekarang perbandingannya gini loh, Pak. Ngeten, perbandingannya ngeten. Misalnya ada orang Islam, contoh mawon anggap aja Zahid nih. Zahid itu maling, konsisten sampai tua. Kemudian Zahid itu bilang ke anaknya, "Cung, kowe ojo dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling mung bapak tok ae." Gitu. Ini menurut analis usul fikih, omongan Zahid itu bener apa salah, Pak? Bener kan? Nasihatnya bener, omongannya ya bener. Kamu gak bisa ngeritik Zahid, kok niku iso ngomong tok tapi gak bisa melakukan. Gak bisa seperti gitu, Pak jenengan. Fa innal amrul ma'ruf wajib, wal qaula bil ma'ruf ge wajib, wal qaula bil haqqi ge wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa innal amru bil ma'ruf wajib, memerintah barang baik itu baik. Ai wa innal qaula bil haqqi nggih wajib. Mengatakan yang hak nggih wajib. Berarti Zahid tetap kena khitab, kamu harus menasehati anak secara benar. Kamu juga harus ngomong hukum secara benar, harus tegas. Lalu ketika Zahid ngomong hukum secara benar, kowe ojo dadi maling. Maling iku gak apik, dosa. Gitu. Atau dia mengatakan, "Nak, ojo nerusno profesine bapak dadi maling. Malingku gak bener, ojo kon terusno." Lah ucapan kados ngeten iki, dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya juga benar. Dia salah karena memang perilakunya tetap menjadi maling. Tapi jangan karena dia maling lalu sak omongannya dianggap salah kabeh. Gitu. Makanya niki pentingnya ngaji niki, pentingnya ngaji kali ulama, kali kiai sama ahli fikih. Jadi gak bisa dicampur adukkan itu, Pak. Intinya Zaid gagal dalam perilaku tapi jangan dianggap gagal lagi dalam nasihat. Nanti kalau dia nggak dinasehati, nanti anaknya terus maling. Alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasehati selalu ditegur oleh tiang-tiang.
Pak sampai ojo nasihati anake ora usah maling, sampean dhewe yo maling. Nah, cara usul fikih gak bisa ngomong koyo ngoten niku. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Ngoten niku, Pak. Jadi sampean harus paham.